Edis kan di sana berapologetika kepada orang Muslim, kepada orang Islam. Dan di sana kan Edis menunjukkan kesalahan-kesalahan daripada kitab mereka kan. Di sini salah, ayat ini salah, ini salah, ini salah, ini salah loh. Sehingga orang-orang melihat, oh ada kesalahan di sini ya. Nah, kalau karena itu, kalau karena mereka melihat kesalahan di kitab mereka sendiri, lalu kemudian mereka berpindah kepada Kristen, menurut saya juga itu bukan sebuah hal yang tepat. Karena yang harus mereka kenal itu adalah Yesus Kristus, bukan kesalahan di dalam kitab mereka sebelumnya. Apa gunanya kita menunjukkan kesalahan-kesalahan kalau orang yang sudah tahu itu salah, lalu berpindah katanya jadi Kristen, tapi dia tidak mengenal Yesus dengan baik dan benar. Baik saudara sekalian, saya mendapatkan sebuah video yang lewat di beranda YouTube saya. Ya, ada kesaksian daripada Edis TV, yaitu di channel Saifuddin Ibrahim. Coba kita lihat dulu videonya ya. Sebenarnya saya mengalami kekecewaan yang dalam. Saya menganggap kayaknya saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Nah, di sini terlihat Edis TV menangis ya, menitikan air mata. Kenapa kok ikut Tuhan tuh kok kayak begini gitu? Saya merasa kayaknya saya lebih baik saya nggak usah beragama aja gitu. Kenapa kok penindasan begini yang saya alami? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan, apa memang benar? Engkau ini memang benar ada gitu. Kenapa kok yang terjadi kepada saya kok jadi seperti ini gitu? Saya malah jadi terlunta-lunta begini, nggak jelas keadaan saya gitu. Ya memang kadang saya berpikir untuk lari begitu, tapi kadang-kadang dalam perenungan saya begitu, saya membaca firman Tuhan, saya baca apa yang terjadi terhadap orang-orang yang melayani Tuhan ya. Memang pahit, seperti Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis itu jelas-jelas dia diutus oleh Tuhan, tapi kok malah dia di penjara, bahkan dia itu dipancung, sampai dipancung. Memang kayaknya Tuhan kayak nggak ada gitu. Kayaknya Tuhan itu hanya mitos saja begitu. Kadang-kadang kalau kita dalami seperti itu. Tapi akhirnya ya lambat laun saya baca lagi firman Tuhan. Akhirnya saya mendapat kekuatan baru gitu lah. Artinya yang ngalamin kayak kita ini bukan cuma kita saja gitu. Banyak contoh-contoh di dalam Bible yang mengalami hal serupa. Seperti itu. Ya cukup mengecewakan, tapi ya komunitas gini lah, adanya komunitas begini, ngumpul sama teman-teman, akhirnya mendapat penghiburan seperti itu dari sesama orang beriman. Makanya di dalam Bible dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kudus seperti itu. Oke, itu tadi kita sudah mendengarkan ya kata-kata daripada Edis TV. Kelihatannya itu adalah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di luar negeri, 17 Agustus ya, satu hari yang lalu. Dia berada bersama dengan pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, saudara sekalian, kita sudah mengetahui bersama siapakah Edis TV ini. Dia adalah seorang apologis yang seringkali melakukan dialog dengan non-Kristen ya, umat Islam. Dan kita melihat bagaimana sepak terjangnya selama ini memang kegiatannya dia selama ini seperti itu, melakukan diskusi-diskusi dengan kelompok atau teman-teman kita di Islam. Nah, saudara, saya ingin memberikan komentar sedikit tentang Edis TV ya, terkait dengan apa yang dia sampaikan di dalam video tadi itu, termasuk saran-saran yang akan saya berikan kepada Edis TV. Yang pertama, dalam video tadi itu kita melihat Edis itu menitikan air mata ya, dia menangis sana dan dia mengatakan sempat kecewa kepada Tuhan, bahkan ingin lari meninggalkan Tuhan karena situasi yang dia hadapi. Apa itu? Dia merasakan
semacam ada penderitaan yang dialami ketika dia mengikut Tuhan, mengikut Yesus Kristus. Dan hidupnya dia katakan terlunta-lunta. Sekarang kita ketahui memang dia sudah ada di luar negeri. Dan dia merasakan ada problem di dalam kehidupannya. Padahal dia sudah menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara perlu perhatikan ya, orang yang mengikut Tuhan Yesus memang seharusnya demikian. Justru kalau dia tidak mengalami masalah dalam hidupnya, tidak mengalami penderitaan, itu bisa dipertanyakan apakah dia sungguh-sungguh mengikut Kristus atau belum. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 16 ayat 24, ada dua syarat untuk mengikut Yesus. Pertama, dia harus sangkal diri, dan yang kedua dia harus memikul salibnya. Sangkal diri itu berarti kamu harus mencoret dirimu, jangan mementingkan dirimu sendiri, egomu, kemauan sendiri, tapi Tuhan yang menjadi fokusmu. Dan memikul salib berarti engkau harus menghadapi konsekuensi daripada pengiringanmu, kepercayaanmu, imanmu kepada Tuhan itu. Itu syarat mengikut Yesus ya, sangkal diri, pikul salib. Dan memang benar ya dikatakan di TV, bahwa tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami demikian. Bukan hanya Yohanes Pembaptis, tapi juga mulai dari tokoh-tokoh perjanjian lama. Misalnya Daud, Raja Daud mengalami penderitaan sepanjang hidupnya. Dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, mau dibunuh, dan sebagainya. Ayub juga mengalami penderitaan yang luar biasa hebat. Mengalami penyakit yang luar biasa. Habis ludas hartanya, anak-anaknya mati semua. Bukan hanya tokoh-tokoh perjanjian lama, tapi juga di dalam perjanjian baru pun, para rasul itu mengalami penderitaan. Murid-murid Yesus itu menjadi martir ketika mereka memberitakan Injil, mereka dibunuh secara keji. Misalnya Petrus yang disalibkan terbalik. Dia tidak mau seperti Tuhannya, disalibkan kepala di atas, kaki di bawah, tapi dia maunya dibalik, kepala di bawah, kaki di atas, dan dia mati, martir. Yohanes sempat mau digoreng di wajan yang panas, tapi kemudian dengan kuasa Tuhan dia bisa hidup, tidak mati, lalu dia dibuang ke Pulau Patmos. Dan justru di sana dia mendapatkan wahyu daripada Allah. Bukan hanya Yohanes, tapi juga Paulus. Paulus yang mengalami penderitaan begitu luar biasa dalam hidupnya. Jadi, memang ciri-ciri anak Tuhan, salah satunya adalah kita harus siap mengalami penderitaan. Tekanan hidup di dalam hidup kita. Saya sendiri mengalami hal itu ya. Saya ada sebuah penyakit yang sampai sekarang itu belum disembuhkan. Sudah berobat kemana-mana, di berbagai dokter. Jadi saya mengalami suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Memang waktu saya berobat, ada perubahan, tapi setelah saya selesai, maka dia akan muncul lagi. Jadi saya harus terus-menerus melakukan terapi di ibu kota Jakarta. Itu memakan biaya yang banyak sekali. Dan saya memutuskan untuk tidak melakukannya. Dan saya lakukan adalah saya hadapi penyakit itu tanpa saya berobat lagi ke dokter karena ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Karena ini merupakan autoimun yang menyerang tubuh saya. Dan Alkitab memang benar. Karena setiap orang yang mau mengikuti Yesus, dia harus mengalami penderitaan. Sekali lagi saya katakan, justru kalau dia tidak menderita, tidak mengalami persoalan problem dalam hidupnya, dipertanyakan apakah dia sungguh-sungguh seorang Kristen atau bukan. Yang kedua, mengenai kekecewaan yang dialami oleh Edis TV, semua hal itu wajar. Sebagai manusia, kita bisa ada di satu posisi di mana kita akan down. Kita akan drop iman kita, sehingga kita merasa sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Sepertinya Tuhan kok lupa kepada anaknya yang sudah percaya kepada dia. Tapi ingat satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru ketika kita menghadapi penderitaan, itu bukti nyata bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Itu suatu bukti nyata. Kita pengikut Yesus Kristus Tuhan. Kita harus sadari bahwa firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Alkitab mengatakan dalam kitab Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena pada waktu kita dicobai, dia akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menangguhnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini janji Tuhan. Jadi, sebagai orang percaya, kita memang harus melewati salib itu,
harus melewati penderitaan. Tetapi ingat, ada janji Tuhan. Dalam 1 Korintus 10:13, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan selalu bersama kita, memberikan kekuatan dan jalan keluar. Nah, mungkin selama ini kita belum mendapatkan jalan keluar, tapi ingat, Tuhan memberikan kita kekuatan. Itulah yang saya alami, walaupun belum ada jalan keluar dengan penyakit yang saya hadapi sekarang, tapi Tuhan memberikan saya kemampuan, kesanggupan untuk bisa menghadapi itu. Nah, jadi tidak perlu kecewa kepada Tuhan, tidak perlu mempersalahkan Tuhan, karena sekali lagi, ketika engkau menderita, itu justru merupakan sebuah konfirmasi bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan, sungguh-sungguh pengikut Kristus yang sejati. Dan kalau kita berada bersama Kristus, kalau kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, maka jangan khawatir. Tuhan akan memberikan kekuatan, itu janjinya. Kita tidak akan sampai bunuh diri dengan penderitaan kita. Penderitaan kita itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan Yesus. Yesus Kristus Tuhan bahkan menderita begitu hebat, dicambuk, dimangkutai duri, ditombak, disiksa begitu luar biasa sampai mati di atas kayu salib. Itu penderitaan yang luar biasa, menyakitkan. Kita belum seberapa, sakit saya ini belum seberapa. Penderitaan yang Edis alami itu belum seberapa dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Dan yang dikatakan Edis TV itu betul, bahwa kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu penting sekali, karena di dalam persekutuan kita bersama dengan teman-teman seiman, baik di gereja maupun persekutuan-persekutuan lain, itu kita bisa mendengarkan firman Tuhan di sana, lalu kita bisa dikuatkan, kita bisa didoakan oleh hamba Tuhan, oleh sesama teman kita bisa sharing di sana, sehingga ada firman Tuhan disampaikan, dan itulah yang menguatkan kita. Jadi, memang kita tidak boleh meninggalkan persekutuan-persekutuan ibadah ya. Kita harus aktif supaya iman kita bisa dikuatkan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, kita harus saling menopang, saling mendoakan satu sama lain supaya kita kuat. Karena kita manusia yang terbatas, yang lemah, sehingga komunitas persekutuan itu sangat penting untuk kita boleh berada di sana, sehingga kita bisa dikuatkan oleh sesama kita, orang percaya di sana. Sehingga kalau Edis TV sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka tidak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Penderitaan itu sekali lagi merupakan konfirmasi, petunjuk bahwa kita sungguh-sungguh adalah pengikut Yesus Kristus. Dan karena itu kita harus berbahagia, bersyukur, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini anugerah yang luar biasa, anugerah yang terindah dalam hidup kita, karena tidak semua orang bisa percaya kepada Yesus. Saya bisa percaya kepada Yesus, Edis TV bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu sebuah anugerah yang luar biasa, kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada Edis TV. Bersyukurlah untuk itu. Kemudian selanjutnya saya ingin memberikan saran atau pendapat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Edis TV. Ya, kita sudah tahu bahwa Anda itu melakukan pelayanan apologetika terhadap non-Kristen, dalam hal ini kepada Islam. Nah, tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, apa motivasi Edis TV ketika terjun di dalam pelayanan ini? Karena ada orang-orang yang mempunyai motivasi yang salah. Misalnya ketika dia melakukan perlawanan terhadap teman-teman Islam, itu didasari atas dasar balas dendam. Karena mereka terus-menerus juga menyerang iman kita. Jadi karena mereka menyerang iman kita, Yesus itu siapa itu? Disalibkan pakai kolor, kemudian Tuhan kok mati di atas kayu salib, dan berbagai macam hinaan sebagainya. Ada orang yang terjun ke dalam pelayanan apologetika ini untuk balas dendam kepada mereka. Karena mereka sudah serang Tuhan kita, mempermalukan kita, maka kita juga harus mempermalukan dia. Nah, ini motivasi yang salah, yang keliru. Karena kalau begitu, berarti Anda melakukan upaya balas dendam di sana. Padahal Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia. Kalau ada yang menampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Mengampuni, berapa kali kita mengampuni? 70 kali 7 kali. Bukan berarti sebanyak itu, tapi itu menunjukkan bahwa pengampunan itu dilakukan secara terus-menerus, tidak terbatas. Nah, itu tidak sesuai dengan motivasi kita. Kalau begitu, berarti motivasi untuk balas dendam itu salah. Atau mungkin punya motivasi-motivasi lain agar supaya kita menjadi tenar di medsos sehingga kita mendapatkan uang yang banyak. Ya kan, kita main TikTok, YouTube kan itu ada income dari sana, sehingga kalau dunia apologetika main serang-serang orang itu kan
mendapatkan viewer yang banyak, penontonnya pasti banyak, dan kita akan dapat keuangan yang banyak pula. Apakah motivasinya untuk itu? Hanya untuk itu saja? Saya kira juga itu tidak tepat. Karena pelayanan yang dilandasi dengan cinta uang, karena uang, itu bukan pelayanan murni namanya. Oke, memang kita butuh duit, butuh uang juga kita. Apalagi edis TV yang ada di luar sana, yang sudah jauh dari keluarga, mungkin kita butuh makan minum tuh, jadi butuh uang. Oke, enggak masalah memang kita mendapatkan uang dari pelayanan di medsos itu, TikTok dan sebagainya. Tapi bukan tujuan kita yang utama, bukan itu. Mungkin ada motivasi-motivasi lain juga, saya nggak tahu. Tapi kalau kita misalnya mendasari pada dua motivasi tadi itu menurut saya keliru, salah. Yang benar adalah kita melayani Tuhan dengan tujuan agar supaya orang lain bisa mengenal Kristus dengan benar, sehingga lewat pelayanan kita, pemberitaan Injil yang kita lakukan, mereka bisa datang dan percaya kepada Kristus. Artinya kita mau sharing kasih Tuhan. Kita mau berbagi kasih kepada mereka yang belum percaya, sehingga lewat pelayanan kita, Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mereka bisa datang kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Kalau motivasinya itu, lakukan. Bagus sekali. Tapi kalau motivasinya karena sesuatu, ada udang di balik batu, itu tidak tepat. Nah, ini saya tidak menuduh bahwa edis TV mempunyai motivasi yang salah seperti tadi 2 poin tadi itu, tidak. Tapi mungkin edis TV bisa melihat ke diri Anda sendiri, Anda yang paling tahu apa motivasi Anda. Termasuk, saya kan bisa melihat juga bagaimana gestur kita ya, gestur tubuh edis TV ketika melakukan apologetika di sana. Saya memang tidak mengikuti edis TV secara teratur sistematis, enggak. Saya bukan pengikut edis TV. Saya hanya 2-3 kali, 4 kali memang sempat nonton, tapi tidak meluangkan waktu secara teratur untuk mengikuti, enggak ada. Dan saya melihat kita mesti hindari cara-cara berdiskusi atau berdebat, berapologetika dengan cara-cara yang kurang bagus. Misalnya kita ngejek mereka, menertawakan mereka. Itu kan kalau di TikTok saya melihat itu sedikit-sedikit ketawa. Saya nggak ngerti itu TikTok. Apakah itu aplikasi tertawa yang ketika kita, misalnya orang lain sudah tersudut, terpojok, lalu kita tindis tombol supaya muncul ketawa seperti itu. Saya nggak ngerti TikTok. Karena saya belum berpengalaman di TikTok ya. Saya tidak fokus di TikTok, saya lebih fokus di YouTube. Sehingga saya tidak ngerti itu. Nah, kalau kita ngejek seperti itu, apakah benar? Menurut saya kurang elok ya. Mari kita sampaikan kebenaran dengan cara yang elok, yang santun, yang sopan. Bukan dengan cara mengejek, menertawakan orang lain dan sebagainya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi motivasi harus tepat. Dan sebelum kita berapologetika, ini saran dari saya, yaitu kita harus belajar doktrin dulu dengan benar. Kita harus mengerti dulu Alkitab dengan benar, terutama doktrin-doktrin yang fundamental. Misalnya tentang Kristologi. Yesus Kristus siapa? Dia adalah Allah dan manusia sejati, punya 2 natur, tidak bisa dipisahkan, tidak bercampur, tapi itu ada dalam satu pribadi. Kita harus kuasai dulu itu, kemudian kita masuk kepada doktrin keselamatan, karena bagaimana kita bisa memberitakan keselamatan tanpa orang mengenal Yesus. Keselamatan ini kan berpusat kepada Yesus Kristus. Jadi mereka harus mengenal Yesus dulu dengan benar, baru kita nyatakan bahwa keselamatan hanya dalam pribadi ini. Pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan keselamatan itu, syarat awal keselamatan itu adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu aja. Nggak ditambah dengan lain-lain. Kalau dalam teologi reform disebut dengan sola fide. Nah, saya sempat nonton video daripada edis TV tentang pengajaran tentang keselamatan ya. Di sana saya melihat kok sepertinya edis TV mengajarkan keselamatan itu berbau-bau perbuatan baik di sana. Jadi kalau orang sudah buat baik ya dia sudah aman, seperti itu ya. Mungkin saya salah menyimak atau kurang menyimak karena saya memang tidak mengikuti edis TV, tapi sepintas saya benarkan demikian. Kalau memang benar demikian, kalau benar ya, saya berasumsi kalau memang benar demikian, saya kira itu tidak tepat juga. Karena Alkitab tidak mengajarkan orang diselamatkan karena berbuat baik, karena hidup saleh, karena rajin ke gereja, termasuk rajin bawa persembahan dan sebagainya, tapi hanya karena oleh iman.
Efesus 2 ayat 8, Galatia 2 ayat 16, dalam surat-surat Paulus di Roma, dan sebagainya. Perbuatan baik itu memang harus kita lakukan, tapi itu bukan syarat supaya diselamatkan. Itu adalah bukti dari iman. Kita beriman dulu kepada Tuhan, dan iman kita yang sejati itu dibuktikan dengan perbuatan baik. Itu hubungan antara iman dan perbuatan baik. Nah, kita mesti kuasai doktrin ini dulu dengan benar, doktrin keselamatan, baru kita bisa nginjil. Nah, bagaimana kita mau memberitakan Injil kalau doktrin keselamatan ini salah? Nah, ini mesti kita mengerti, dan ada poin-poin selanjutnya dalam pengajaran tentang keselamatan menurut Alkitab, itu bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, Tritunggal. Nah, ini penting juga, karena doktrin Tritunggal itu masuk di dalam ranah yang esensial dalam iman Kristen. Ada banyak orang yang keliru mempresentasikan Tritunggal seperti apa. Seperti yang sudah saya tanggapi, video dari Agatha, saya kira Edis TV sudah kenal Agatha, dan di sana dia menentang istilah 3 pribadi yang dikenakan bagi Allah Tritunggal. Dan itu keliru karena memang Alkitab mencatat ada semacam kejamakan di dalam diri Allah, dan yang jamak itu adalah pribadinya, karena kita melihat ada interaksi, ada relasi di antara ketiganya, Bapa dan Roh Kudus, dan itu merupakan suatu pribadi. Tapi pribadi itu tidak sama, pribadi Allah tidak sama dengan pribadi manusia. Saya jelaskan. Yang bisa terpisah, pribadi manusia kan terpisah. Saya dengan Edis TV ini berpisah. Saya di Indonesia, Edis di luar negeri. Tapi Allah nggak terpisah. Dalam istilah teologi disebut dengan perikoresis, saling mendiami, mutual indwelling. Nah, itu mesti dimengerti juga. Setelah kristologi benar, doktrin keselamatan benar, Tritunggal juga harus benar. Karena jangan pikir bahwa Tritunggal itu tidak menyelamatkan manusia. Memang, pada tahap awal ketika kita hanya mengenal Yesus, cuma tahunya Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6, dan sebagainya, memang kita diselamatkan karena percaya kepada Yesus. Tetapi, keselamatan itu merupakan karya Allah Tritunggal. Bapa memilih orang-orang yang percaya, orang pilihan. Yesus menebus orang tersebut, dan Roh Kudus melahirbarukan orang tersebut, menuntun dalam kebenaran dan sebagainya. Jadi ada keterkaitan. Keselamatan dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Nah, 3 poin ini mesti kita kuasai dulu. Minimal 3 poin ini harus kita kuasai. Baru kita bisa memberitakan Injil. Nah, kalau masalah hal-hal yang sekunder, ada perbedaan dan sebagainya, tidak masalah. Karena itu bukan hal yang fundamental. Tapi 3 ini nggak boleh berbeda. Kita harus sepakat dengan 3 poin ini. Nah, setelah kita belajar itu, kita punya pemahaman yang benar terhadap Alkitab, doktrin-doktrinnya esensial itu, baru kita bisa ngomong di medsos, kita bisa berapologetika, kita boleh memberitakan Injil. Tapi kalau belum lulus di doktrin yang fundamental, kita tidak boleh berapologetika. Sebagai catatan, bagaimana ajaran tentang keselamatan yang dipahami oleh Edis TV. Kalau Edis memahami bahwa keselamatan itu bukan hanya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya harus diperbaiki itu. Harus diperbaiki, karena Edis sedang menentang Alkitab, kitab suci. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, saran saya, Edis kan di sana berapologetika kepada orang Muslim, kepada orang Islam. Dan di sana kan Edis menunjukkan kesalahan-kesalahan daripada kitab mereka kan. Di sini salah, ayat ini salah, ini salah, ini salah, ini salah loh. Sehingga orang-orang melihat, oh ada kesalahan di sini ya. Nah, kalau karena itu, kalau karena mereka melihat kesalahan di kitab mereka sendiri, lalu kemudian mereka berpindah kepada Kristen, menurut saya juga itu bukan sebuah hal yang tepat. Bukan hal yang tepat. Karena yang harus mereka kenal itu adalah Yesus Kristus, bukan kesalahan di dalam kitab mereka. Apa gunanya kita menunjukkan kesalahan-kesalahan daripada kitab mereka kalau orang yang sudah tahu itu salah, lalu berpindah katanya jadi Kristen, tapi dia tidak mengenal Yesus dengan baik dan benar. Mungkin dia hanya mengetahui Yesus itu adalah manusia saja, orang baik saja. Bisa saja. Dia menolak Yesus adalah Allah, adalah Tuhan. Nah, ini bisa cilaka. Dia masuk ke Kristen, misalnya juga mempunyai pemahaman oneness misalnya. Oh, Bapa itu adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus. Ketiganya menunjuk pribadi yang sama. Ini cilaka. Kita bukannya membawa mereka kepada kebenaran, tapi membawa mereka kepada kesesatan. Nah, saya tidak mengikuti Edis TV, memang saya katakan tadi ya. Jadi harus dimasukkan Injil di sana.
Injil keselamatan, Yesus Kristus harus dimasukkan di sana, tapi dengan cara yang elok, cara yang benar. Saya juga dulu kasar ya dalam memberitakan firman, memberitakan Injil ya, tapi saya sudah mulai sadari itu, dan saya harus memberitakan dengan cara yang santun, supaya kita tidak menjadi batu sandungan buat mereka ya. Nah itu. Jadi, yang harus kita tekankan itu adalah Injil sebetulnya, bukan kitab suci mereka. PI itu kan namanya penginjilan. Berarti kabar baik, kabar sukacita melalui Yesus Kristus yang harus kita sampaikan. Kalau kita terus-menerus menyerang kitab mereka, kita bukan melakukan penginjilan namanya itu, tapi melakukan pengalquranan. Orang-orang yang mendengar Edis TV, wah hebat Edis TV ya, mengerti Quran yang luar biasa. Mereka hanya mengetahui tentang Quran aja, kesalahan-kesalahan Quran. Tapi bagaimana dengan Alkitab? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita membawa orang-orang ini yang belum percaya kepada firman Tuhan, kepada kitab suci yang kita percaya, yaitu Alkitab. Sehingga melalui kitab suci ini, mereka bisa mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus dengan baik dan benar. Itu saya rasa kita harus melakukan penginjilan, bukan pengalquranan. Itu sebuah kesalahan yang fatal menurut saya. Bukankah Tuhan Yesus memerintahkan dalam Matius 28 ayat 19-20, pergi, jadikan segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, ajar mereka. Jadikan bangsa muridku dan ajar mereka itu bukan pakai Quran, tapi pakai Alkitab, kitab suci. Nah, saya tidak mengikuti Edis TV ya. Kalau memang Edis TV sudah melakukan penginjilan, bagus. Lanjutkan itu. Oke, itu saja pendapat saya tentang Edis TV. Maju terus dalam Tuhan, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut dengan keadaan hidupmu yang sekarang. Mungkin engkau terlunta-lunta di luar sana, tapi kalau engkau sungguh-sungguh seorang Kristen yang sejati, pengikut Kristen yang sejati, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu bersamamu, dia selalu bersama para pemberita Injilnya, dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan memberikan kita jalan keluar, atau memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggung segala persoalan hidup kita ini. Oke? Tuhan memberkati Edis TV.